Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang psikologi trading ya teman. Jadi setelah kita menguasai banyak hal ya tentang saham ya, termasuk analisis fundamental, kemudian analisis teknikal dan lain-lain. Kemudian kita juga mempelajari banyak hal ya tentang bagaimana suatu saham itu naik atau turun itu dipengaruhi oleh faktor apa saja. Ada salah satu hal lagi yang paling penting ya menurut saya yang harus teman-teman kuasai ya, yaitu diantaranya adalah psikologi trading ya. Jadi psikologi ini yang sangat mempengaruhi bagaimana efektivitas kita dalam meraih profit dari sebuah saham ya. Jadi teman-teman mungkin untuk belajar fundamental teman-teman cuma perlu waktu mungkin sebulan lah ya, seminggu atau sampai 1 bulan. Kemudian belajar teknikal bisa 1 bulan 2 bulan. Tapi untuk psikologi trading ini teman-teman mungkin perlu berbulan-bulan ya. Bahkan tidak jarang sudah invest 1 tahun lebih di suatu saham, tapi psikologi ini kita nggak dapat. Setiap lihat saham yang turun banyak itu kita sudah tremor duluan ya, sudah jantungan duluan. Jadi akhirnya kita ketakutan berlebihan ya, ketika suatu saham itu turun terus kita takut, kita mau masuk itu takut. Wah, nanti jangan-jangan begitu masuk sahamnya turun lagi. Karena kita nggak masuk ternyata sahamnya mantul naik. Begitu naik kita mau masuk, jangan-jangan nanti pas aku masuk sahamnya turun gitu kan. Nah, ini psikologi seperti ini yang perlu teman-teman latih ya. Dan mungkin dengan banyak latihan terus mengamati suatu saham naik turunnya, akhirnya kita bisa menemukan style atau gaya kita dalam berinvestasi saham. Ini tentu saja untuk metode swing ya, trading atau swing ya, bukan scalping ya. Kalau scalping itu saya udah nggak menyarankan. Lebih baik teman-teman fokus di swing atau investing ya. Kalau investing teman-teman ya sudah beli aja, tunggu 3 tahun 4 tahun saham itu jadi berapa, dan itu pun harus memilih saham-saham tertentu yang memang secara fundamental juga harganya dari tahun ke tahun itu naik terus. Jadi itu ya teman-teman. Kalau kita batas loss atau batas profit sudah menyentuh ya sudah kita eksekusi ya. Misalnya kita sudah menentukan kalau satu saham yang kita pegang kalau sampai loss 5% kita jual, ya sudah kita harus begitu menyentuh 5% jual. Terus kemudian kalau misalnya naik, misalnya targetnya 6%, 7%, apa 10%, ya udah naik 10% jual. Mau naik lagi sampai tinggi pun ya nggak masalah, kita tidak akan menyesal. Jadi psikologi trading ini sangat-sangat penting teman-teman. Dan saya tidak menyarankan untuk teman-teman main saham-saham yang gorengan ya, karena itu benar-benar permainan bandar ya teman-teman, nggak bisa ngikutin lah, eman-eman ya, modalnya itu eman-eman. Kalau kita lihat ya sebagai contoh misalnya saham-saham tambang ya, hari ini itu kan naik semua ya, kemarin turun, banyak turun, naik semua. Sebagai contoh misalnya Adaro ya, Adaro ini seminggu ini naik ya dari 2020, tapi 1 bulan dia kan turun terus, 3 bulan bahkan ini mulai dari bulan Mei, April akhir ya mungkin ya, apa Mei ini ya, ini sudah mencapai tertinggi di 3130, turun ya dia. Kalau 6 bulan lebih
fatal lagi nih, kan turunnya banyak banget nih teman. Nah kalau kita psikologi tradingnya nggak masuk ya, kita nggak akan masuk karena takut. Wah ini saham ini kan trennya turun, ngapain kita masuk? Padahal ada prinsip setiap yang turun pasti akan naik ya teman. Apalagi saham-saham yang bagus, Adaro seperti Adaro, PTBA, ITMG ini saham-saham yang bagus. Kalau komoditas naik ya dia akan lompat. Tapi kalau harga komoditas masih turun ya dia akan turun terus. Nah untuk mengatasi seperti itu ya kita beli secara bertahap itu ya. Jadi masuk dulu sebagian, pada saat ada pantulan di sini masuk, misalnya di harga ini masuk, kemudian di harga ini masuk lagi, di bawah ini di 2040 ini ya, ini masuk. Nah ini sekarang sudah mantul di 2200 ya, hampir 10%. Nah kalau lihat tren seperti ini ya kita optimis ya bahwa harga saham-saham komoditas itu akan mulai naik ya. Tapi kalau untuk masuknya kapan ya? Misalnya tunggu koreksi, kan tidak mungkin naik terus gitu kan. Pasti ada koreksinya. Kalau kita udah yakin wah ini trennya sudah mulai bagus, ya sudah kita mulai masuk secara bertahap lagi. Nah, kalau kita sudah masuk seperti itu ya sudah. Untuk saham-saham yang bagus tinggal kita nanti mau target dijual di berapa. Seperti itu ya teman-teman. Seperti saham-saham yang lain, Antam ya. Antam ini kemarin sempat break ya di 2000 lebih ya. Dan mungkin beberapa optimis mau naik lagi ya. Ternyata kan gagal Antam. Tapi memang Antam ini kan seperti itu ya. Jadi kita lihat secara teknikal, misalnya teknikalnya nggak nyampe ya sudah kita jual. Walaupun secara emosional kita pengen wah ini saham ini pasti akan naik lagi nih, kita tunggu ya, nggak perlu. Kalau secara teknikal misalnya terus isunya harga emas juga turun ya udah kita jual aja, profitnya kita cairkan. Nah ini kan sempat turun di 1900 ya selama seminggu ini, kemudian naik di 2040 ini kan udah lumayan, naik 140 poin ya, udah berapa persen itu. Dan kalau kita lihat grafiknya juga ini ya sudah mulai naik, dan mungkin secara teknikal dia sudah mulai jenuh beli ya. Jadi itu. Jadi psikologi trading itu memang harus terlalu dilatih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak ITMG ini, kita tunggulah ITMG ini di harga 19.000, ternyata kan enggak menyentuh 19.000. Begitu menyentuh 22.000 mantul, 21.000 mantul, terendah kalau nggak salah 21.000 ya. Ya 22.125. Di 22.000 mantul. Ya sudah kita mulai masuk aja di sini. Jadi untuk ITMG ini kan saham yang bagus ini kan, saham yang bagus, diskonnya banyak. Ya udah kita masuk aja. Dividennya aja luar biasa. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ini aja berbagi pengalaman ya. Saya yakin teman-teman dengan berlatih terus nanti akan mendapatkan pengalaman yang lebih berharga ya. Sehingga kita trading itu enggak semata-mata hanya emosional ya. Mendengar rumor ini saham ini mau dinaikkan sampai sekian terus kita beli. Itu jangan seperti itu. Kita harus punya style sendiri, terus kita jaga emosional kita. Kira-kira kalau loss sampai berapa persen yang kita bisa tanggung, terus kemudian cut loss mau dibikin berapa persen, ya kita disiplin ya. Intinya disiplin itu, disiplin, terus kemudian tidak rakus ya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya target saya misalnya 3%, 4% saya jual gitu, ya sudah, begitu profit 3%, 4% jual gitu kan. Terus diakumulasi seperti itu, beli lagi di bawah, nanti itu naik lagi 3%, 4% jual. Terus untuk saham-saham tertentu yang kita yakin ini masih naik terus, ya sudah kita tahan, nggak masalah. Yang mungkin saham-saham yang sudah sangat murah ya, jadi kita tahan aja, nggak masalah, karena kita yakin ini saham ini akan naik terus.
Jadi itu teman-teman ya untuk sharing sore ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap apa ya, memakai pikiran yang rasional ya, jangan emosional. Terus berdasarkan beberapa pendapat ya, jangan satu pendapat saja, karena bisa jadi pendapat A itu berbeda dengan pendapat B, dan selalu gunakan plan A, plan B ya. Kalau misalnya wah ini saham ini naik, ternyata dibawa turun dulu. Ya, ketika dibawa turun kita punya plan B gitu kan. Seperti itu. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.